Anak merupakan anugerah yang sangat berharga bagi orang tua. Oleh sebab itu, orang tua akan berusaha menjaga dan meningkatkan kesehatan anak-anaknya. Salah satu hal yang perlu diwaspadai oleh orang tua adalah penyakit pneumonia. Dari data hasil penelitian didapatkan bahwa pneumonia merupakan penyebab kematian terbanyak pada anak di bawah usia 5 tahun. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia merupakan infeksi akut atau kurang dari 2 minggu yang mengenai jaringan paru-paru pada anak di bawah usia 5 tahun. Pneumonia dapat disebabkan oleh virus dan bakteri. Bakteri yang paling sering menyebabkan pneumonia pada anak adalah Streptococcus pneumoniae. Faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya pneumonia dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor dari balita. Yang kedua, faktor dari ibu. Dan yang ketiga, faktor dari lingkungan. Faktor dari balita antara lain adalah yang pertama, kondisi malnutrisi atau kurang gizi pada anak. Yang kedua, status imunisasi yang buruk, terutama campak. Yang ketiga, defisiensi vitamin A. Faktor dari ibu adalah yang pertama, pemberian makanan pendamping ASI sebelum umur anak 6 bulan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan ibu tentang pneumonia. Ketiga, pencarian pengobatan oleh ibu ke sarana pelayanan kesehatan terlambat. Yang terakhir, kebiasaan ibu membersihkan kamar balita kurang baik. Sementara itu, faktor dari lingkungan adalah yang pertama, polusi udara yang bersumber dari asap dapur dengan menggunakan kayu bakar atau kompor minyak. Yang kedua, ventilasi rumah yang buruk. Dan yang ketiga, anggota keluarga merokok. Berdasarkan tingkat keparahannya, pneumonia itu bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama, pneumonia dengan tanda-tanda berupa batuk dan kesulitan bernapas dan hanya terdapat napas cepat saja, yaitu pada umur 1-5 tahun dengan frekuensi napas lebih dari 40 kali per menit. Yang kedua, pneumonia berat dengan tanda-tanda batuk dan atau kesulitan bernapas dengan ditambah minimal salah satu dari tanda-tanda berikut, yakni kepala terangguk-angguk, pernafasan cuping hidung, tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam, foto dada menunjukkan gambaran pneumonia. Yang ketiga adalah pneumonia sangat berat. Tanda-tanda yang dapat dijumpai pada anak adalah anak tidak menyusu atau minum atau makan, anak memuntahkan semua makanan, kemudian anak kejang, anak tidak sadar, anak mengalami sianosis dan distres pernapasan. Ibu sangat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pneumonia. Yang pertama, menyusui anak hingga anak berumur 2 tahun. Kegiatan menyusui ini berperan untuk meningkatkan status gizi pada anak. Peningkatan status gizi pada anak akan meningkatkan ketahanan anak terhadap penyakit pneumonia. Yang kedua adalah pemberian makanan yang adekuat. Pemberian makanan kepada anak-anak harus merupakan makanan sehat yang diolah secara bersih dan dari bahan-bahan lokal yang sehat. Pemberian makanan berupa makanan instan ataupun makanan berupa kemasan kepada anak-anak sangat tidak dianjurkan. Makanan yang baik bagi anak di bawah usia 5 tahun yang turut menunjang perkembangan anak dan pertumbuhan anak adalah makanan yang berasal dari sumber makanan hewani tinggi zat besi seperti daging merah, buah-buahan kaya vitamin A seperti buah mangga dan pepaya, serta sayur-sayuran. Pemberian makanan yang kurang sehat dapat terlihat dari beberapa aspek. Misalnya, waktu pemberian makanan yang terlalu dini pada anak, yakni ketika anak masih berumur kurang dari 6 bulan, jenis dan bahan makanan yang tidak sesuai dengan usia balita, frekuensi makan yang kurang, serta pengolahan makanan yang tidak tepat, dan penyimpanan makanan yang kurang higienis. Yang ketiga, pemberian suplementasi vitamin A. Di mana kita bisa mendapatkan suplementasi vitamin A? Suplementasi vitamin A dapat didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Suplementasi vitamin A diberikan pada balita 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan pada bulan Agustus. Upaya pencegahan keempat adalah pemberian vaksin pada anak di bawah usia 5 tahun. Ada 2 vaksin rutin. Yang pertama, vaksin campak atau MR. Vaksin ini dapat diperoleh anak ketika anak sudah mulai berusia 9 bulan. Yang kedua, vaksin DPT. Vaksin ini sudah bisa diperoleh anak ketika anak mulai berusia 2 bulan. Sementara itu, pemerintah dan Organisasi Kesehatan Dunia mengembangkan vaksin baru, yakni vaksin pneumokokus dan vaksin HIV. Upaya pencegahan penyakit pneumonia yang kelima adalah mencuci tangan dengan sabun. Mulai sekarang diharapkan kepada orang tua, kepada ibu, sudah mulai harus memperhatikan tindakan mencuci tangan yang baik dan benar dengan menggunakan sabun. Upaya pencegahan keenam untuk mencegah terjadinya penyakit pneumonia pada anak adalah mengurangi polusi udara rumah tangga. Polusi udara rumah tangga dapat dikurangi dengan memperbaiki penggunaan kompor di dapur, menghindari penggunaan kayu bakar untuk memasak, memperhatikan cerobong asap atau ventilasi udara di dapur, di mana cerobong asap atau ventilasi tersebut harus selalu dalam keadaan bersih. Dan yang terakhir, menjauhkan balita dari orang yang sedang merokok. Jika pada suatu waktu nanti ibu menemukan anak yang kondisinya batuk dengan bernafas cepat, maka ibu tidak boleh mengabaikan kondisi ini karena keterlambatan pencarian pengobatan merupakan salah satu penyebab tingginya angka kematian balita. Oleh sebab itu, ketika menemukan kondisi batuk yang bernafas cepat, segeralah membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Ketika anak sakit pneumonia, maka ibu jangan langsung panik. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh ibu setelah anak dibawa ke pelayanan kesehatan. Yang pertama, upayakan anak untuk mendapatkan tidur yang cukup. Yang kedua, berikan obat sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, amati efek antibiotik yang diberikan oleh dokter seperti mual, muntah, diare, dan sakit kepala. Yang keempat, lakukan kunjungan ulang sesuai anjuran dokter. Yang kelima, segera kembali ke pelayanan kesehatan saat terdapat tanda-tanda berikut: anak kejang, tidak mau minum, tidak sadar, kesulitan bernapas, peningkatan laju pernapasan. Lalu, bagaimana jika ternyata pneumonia tidak tertangani dengan baik? Apa saja komplikasi yang mungkin muncul? Komplikasi yang mungkin muncul dari penanganan pneumonia yang tidak tepat adalah pneumotoraks, efusi pleura, nekrosis pneumonia, dan abses paru. Lindungi anak-anak Anda dari pneumonia karena setiap anak adalah berharga.